Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Agung di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal UTBK khususnya untuk mata pelajaran fisika. Semoga ini bisa membantu kalian, kakak-kakak semua, kakak-kakak kelas 12 yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama ya. Oke, kita sudah sampai di soal yang pertama. Ini ada sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik percepatan terhadap waktu seperti gambar di sini ya. Nah, pada interval waktu antara 10 hingga 12 detik, mobil bergerak kemana, seperti apa gitu ya. Kalau misalkan kita lihat sekilas gitu, jawabannya itu kan karena kita fokusnya hanya di sini saja ya. Grafik yang ini aja nih, yang 10 hingga 12 itu kalau kita lihat, perhatikan ini dari titik sini ke sini itu kan landai ya, melandai ya. Artinya kalau misalkan melandai seperti ini ya, itu artinya itu adalah diperlambat. Nah, kalau ini yang ini ya, yang ini dipercepat gitu. Itu dipercepat. Berarti ini udah pasti nih, kalau ada kalimat yang percepat itu pasti salah. Kenapa? Karena kita fokusnya juga di grafik yang ini. Ya, itu sekilas saja. Oke, kita hitung, kita buktikan ya. A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Sama dengan ya. Karena fokusnya ini dari sini ke sini, kan V-nya itu yang mana ya? Ini nih, lihat. Ini grafik ini sampai ke sini kan 20 ya. Berarti dari 0 kurangi dengan 20 dibagi delta T-nya waktu akhir dikurangi waktu awal. Waktu akhirnya berapa? 12 dikurangi 10. Jadi min 20 dibagi dengan 2. Jawabannya berapa? Min 20 bagi 2. Jawabannya min 10. Min 10 meter per second kuadrat. Nah, tanda minus ini ya, tanda minus ini artinya itu ini ya, diperlambat tanda minusnya. Oke, kita lihat nih. Karena tadi kan yang dipercepat ini ya pasti salah ya. Yang ini pasti salah. Ini pun pasti salah. Kenapa? Karena secara grafik juga diperlambat. Berarti kita fokusnya ke yang B atau yang D. Kalau di sini coba lihat, perlambatannya 5. Sedangkan di jawaban 10. Berarti yang benar adalah yang B. Gitu. Mudah ya? Mudah. Kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Oke, nih kita sudah sampai di soal yang kedua ya, yaitu tentang seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km per jam. Oke, berarti yang diketahuinya nih, yang diketahui kita tuliskan itu adalah kecepatannya. Kecepatan 90 km per jam. Nah, ini berarti kecepatan awal ya, kecepatan awal. Tiba-tiba melihat seekor ayam di tengah jalan pada jarak 200 meter. Berarti si S dari mobil ke ayam gitu. Mobil ke ayam ya, SMA ya. Mobil ke ayam itu adalah 200 meter. Tuh. Jika mobil direm dengan perlambatan maksimum, nah kalau misalkan terdengar istilah perlambatan, berarti itu percepatan, namun tandanya itu adalah minus ya, 1,25 meter per second kuadrat. Jadi tandanya itu minus. Nah, yang ditanyakan apa yang terjadi? Apakah tertabrak? Apakah mobilnya berhenti ya? Mobil berhenti tepat di muka ayam gitu, atau langsung berhenti jauh dari ayam, berhenti sewaktu menabrak ayam, mobil baru berhenti setelah menabrak ayam. Ya berarti kita harus lihat dulu jarak berhentinya mobil ya.
kita gunakan persamaan ini. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Kita gunakan persamaan yang ini. Nah, namun sebelumnya 90 km per jam ini harus dirubah dulu ya ke dalam apa? Ke dalam meter per second. Caranya gimana? 90 kan kilometer ke meter itu nambah 03 ya, 90.000 ya. Kemudian 1 jam ini per ya, per, karena ini juga per. Jadi 1 jam itu berapa detik? Berapa detik berarti? Nah, ini lihat. Kilometer ke meter itu kan 90.000 meter ya. 90 km itu artinya 90.000 meter. Kemudian 1 jam berapa detik? Nah, 1 menit itu kan 60 detik ya. Kalau 1 jam berarti 3.600 ya. Sama dengan kalau dibagi hasilnya adalah 25 meter per second. Jadi kecepatan awalnya 25 meter per second. Nah, syaratnya agar mobil berhenti, maka nilai Vt itu harus sama dengan 0. Karena Vt itu adalah kecepatan akhir. Jadi kalau mobilnya ingin berhenti, ya berarti kecepatannya juga harus, kecepatan akhirnya itu harus 0 ya. Kita nolkan aja. Jadi Vt kuadrat, saya tulis ulang ya. Atau langsung aja ya, 0 kuadrat. Nah, yang ini sama dengan V0 kuadratnya berarti berapa? Ini ya, 25 kuadrat ditambah 2 dikali percepatannya. Ini ya, minus 1,25. Ini S ya. Oke nih, ini kan S ya. Kenapa S-nya nggak diketahui yang dituliskan? Kenapa nggak 200 meter aja S-nya di sini? Soalnya gini, biar tahu aja kan mobil ke ayam 200 meter. Nah, supaya tahu apa yang terjadi, berarti si mobil ini akan berhenti tuh pada jarak keberapa? Apakah ketika deketan gini jaraknya? Atau sudah nabrak? Atau gimana? Jadi kita harus tahu dulu S setelah kejadian gitu. Jadi si S ini harus kita tahu. Jadi kita hitung ini 0 kuadrat 0 kan ya, sama dengan ini 625 ditambah 2 kali min 1,25 adalah min 2,5 ya. 2,5 detik ya. 2,5 detik gitu. Nah, ini kan plus dengan min akan berubah jadi tandanya akan berubah jadi minus ya. Jadi celetot ya. Jadi ini kan 0 sama dengan 625 min 2,5 S. Jarak ya maksudnya. Kita pindah ruas jadi ke arah sini. Nah, 2,5 S sama dengan, ini S ya, 625 dikurangi 0, ya 625 ya. Maka nilai S-nya, adalah 625 dibagi 2,5. Berapa jawabannya? Berapa? Ya, 250 ya, 250 meter. Jadi kalau kita lihat ya, jarak setelah kejadian dengan saya namai jarak setelah kejadian gitu, dengan jarak mobil ke ayam ya, itu kan lebih besar dibanding dengan jarak tadi ya, jarak yang mobil ke ayam. Karena jarak setelah kejadian itu lebih besar, maka si mobil ini akan berhenti setelah menabrak ayam itu. Jadi pas begitu ketabrak, setelah ditabrak, mobil itu akan berhenti. Kenapa? Tahu dari mana? Karena
tadi ya, jaraknya itu, jarak setelah kejadian itu ternyata lebih besar daripada jarak ayamnya. Jarak ayam kan 200 meter, tapi ternyata berhentinya tuh 250 meter. Ya, bisa dipahami ya, bisa ngerti ya maksudnya. Oke, jadi yang benar jawabannya adalah yang E, gitu ya. Kita langsung masuk ke soal berikutnya. Oke, kita sudah sampai di soal yang ketiga ya. Ini adalah soal tentang posisi sebuah benda di sepanjang sumbu X ini mengikuti persamaan XT sama dengan min 4T tambah 2T kuadrat. Jadi ini ada persamaan XT sama dengan min 4T ya, ditambah dengan 2T kuadrat. Dengan satuan posisinya X dalam meter, kemudian T dalam detik. Nah, pada selang waktu T sama dengan 2 detik sampai 4 detik, perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut adalah, nah untuk menghitung perpindahan berarti kita perpindahan dalam percepatan rata-rata, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menurunkan ya. Menurunkan persamaan dari V sama dengan dx per dt. Wah, ini sudah masuk ke matematika nih ya. V sama dengan dx per dt. Pokoknya kalau ada soal seperti ini, langkah pertama biasanya menurunkan ya, dx per dt. Jadi persamaan yang ini kita turunkan terhadap t ya. Ini lihat, min 4t ditambah 2t kuadrat. Jadi kita turunkan yang ada t-nya ya. Min 4t diturunkan terhadap dt jadi apa? Min 4 ya. Jadi harus ingat nih, dx per dt ya, penurunan. Misalkan persamaannya itu 2x 2t ya misal. Nah, 2t dx dt 2t diturunkan terhadap dt, maka hasilnya adalah 2 gitu ya. Oke, ditambah, nah 2t kuadrat diturunkan terhadap dt. Nah ini kalau ada pangkatnya tinggal kalikan ke bawah. Jadi 2 kali 2 berapa? 4. Si t-nya itu dikurangi 1, pangkatnya kurangi 1. 2 kurangi 1 berapa? 1 ya. Oke, jadi nggak usah tulis ya. Nah udah, V sama dengan dx per dt sama dengan min 4 tambah 4t ya. Setelah ini kita masukin nih persamaan, karena ini selang waktunya adalah 2 sampai 4 detik, jadi kita masukin ke persamaan ini ya. Oke, satu-satu nih saya masukin xt sama dengan min 4t. Jadi kita udah punya persamaan, ini persamaan 1, ini persamaan kedua ya. Oke, ditambah 2t kuadrat. Nah, ketika nilai t-nya itu adalah 2 detik. Oke, sama dengan ini kita masukin min 4 dikali t-nya masukin ya, 2 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2. Min 4 kali 2 berapa? Min 8 ya. Ditambah 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8 juga. Jadi hasilnya adalah 0 ya. Sekarang gimana kalau nilai xt-nya kita masukin min 4t ditambah 2t kuadrat ketika nilai t-nya itu adalah 4 detik. Nah, kita masukin min 4 dikali 4 ditambah 2 kali 4 pangkat 2 sama dengan min 4 kali 4 berapa? Min 16 ya. Ditambah
pangkat 2, 16 kali 2, 32. 32 min 16, jadi jawabannya 16. Ya, ini untuk perpindahan nih. Bentar tapi ya, kita langsung ke percepatannya. Oke, saya masukin lagi. V itu kan sama dengan min 4 ditambah 4T. Nah, kita ganti ya nilai T-nya dengan ini. Nah, kita ganti dengan yang 2 detik. Jadi min 4 ditambah 4 dikali 2 gitu. Sama dengan ini kan min 4 ditambah 4 kali 2 8. 8 kurangi 4 4. Ya. Kalau yang ini yang 4 detik berarti min 4 ditambah 4T sama dengan min 4 ditambah 4 kali 4. Min 4 ditambah 16 ya. Betul ya. 16 kurangi 4 berapa? 12. Oke. Nah, sekarang nih jawabannya nih ya. Jadi untuk perpindahannya, nah perpindahan nih, saya hapus dulu ya yang ini. Oke, untuk perpindahan nih ya, S sama dengan apa ya? Saya bingung menggunakan istilahnya aja. Udah gini deh ya, ini X2 gitu, yang ini X4 ya. Tinggal X4 dikurangi dengan X2 gitu deh ya. 16 dikurangi dengan 0. Jadi perpindahannya adalah 16 meter. Kenapa yang 4 dikurangi dengan yang 2? Kenapa? Soalnya waktu itu ya waktu akhir dikurangi waktu awal gitu. Prinsipnya gitu ya. Sekarang kalau yang percepatan rata-rata, A itu sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Nah, sekarang yang ini delta V dibagi delta T itu 12 dikurangi dengan 4 dibagi dengan delta T-nya berapa? Delta T-nya adalah 4 dikurangi 2. Ini kan 8 dibagi dengan berapa? 2 sama dengan 4 meter per second kuadrat. Jadi cari yang jawabannya 16 dengan yang 4 ya. 16 dengan yang 4 jawabannya yang D. Mudah ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Bisa nanti kalau misalkan ada request soal seperti apa bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Terima kasih, mohon maaf bila kalian belum paham atau ada salah-salah kata dalam menyampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.